Nah jamaah, sekarang kita mau dengerin nih tausiah menarik yang akan dibawakan oleh para guru kita. Kira-kira tausiahnya apa ya? Jamaah pasti penasaran banget kan? Yuk langsung aja kita dengerin. Jamaah! Ye, Pun, Oh jamaah! Pun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih dari kota Hulu Sungai Utara, Kabupaten Kabupaten Hulu Oh, Sungai iya. Utara. Kotanya Amuntai, Kalimantan Selatan. Selatan. Tepuk tangan lu dong buat semuanya. Ini Masya Allah luar biasa ya. Aduh ya Allah, senang banget hari ini masih di sini semuanya. Dan berbahagia semuanya. Sedang mendengarkan sesuatu yang paling penting kita pelajari. Yang paling kita takutin tapi paling penting kita pelajari. Yaitu masalah apa Bu? Kematian. Dengan tema kita pagi hari ini, ketukan pintu malaikat pencabut nyawa. Aduh ya Allah, serem ya Bu ya. Dengarnya aja takut. Tapi ada di sini yang nggak mau mati, ada Bu? Ada yang nggak mau mati Bu? Ada. Tapi Kalau Fadli mau mati duluan atau saya duluan? Ustadz duluan aja deh. Saya nanti nggak ada yang ngelayat. Stop. Jangan. Kalau saya mati duluan, siapa yang mendoakan Fadli? Oh iya benar. Tapi kalau misalnya Ustadz saya mati duluan, nanti siapa yang MC-in? Kan nggak bisa. Langsung yuk sama-sama kita bahas satu persatu. Bicara masalah tentang kematian. Kita katanya pernah dengar nih. Ada yang paling dekat dari diri kita. Ya kalau bilang ada yang dekat, siapa yang dekat? Suami, orang tua. Ternyata ada yang lebih dekat sama kita katanya. Apa tuh? Kematian. Aduh. Apa benar seperti itu? Yuk kita minta penjelasannya nih. Langsung aja dari guru kita yang pertama. Ustadz Syam, mohon izin waktunya. Tepuk tangan dong buat Ustadz Syam. Ayo Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita semua di sini. Semua pasti mah orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa. Ustadz Syam. Mati. Osnya? Ustadz Yang Maulana. ceramah, jamaahnya, semuanya pokoknya akan mati. Karena dalam Al-Quran sudah disebutkan kullu nafsin dha'iqatul. Kenapa disebutkan yang terdekat dengan kita adalah kematian? Walikulli ummatin ajal. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Jamaah, ketika ajal itu sudah datang, tidak akan bisa maju dan tidak akan bisa terlambat. Maka yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Saya mau tanya, dan yang paling jauh apa? Yang paling jauh adalah, pinter ibunya. Yang paling jauh adalah masa lalu. Kenapa Al-Quran katakan, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Demi masa semua manusia rugi. Kenapa rugi? Masa lalu tidak akan pernah bisa terulang. Dan yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Malaikat selalu menjaga kita. Bahkan dalam suatu riwayat disebutkan malakul maut mengunjungi kita sampai 40 kali dalam sehari. Waduh. Kalau dikunjungi berarti siap-siap. Jemaah. Sudah siap belum? Hah? Pada kipas-kipas semua. Panas ya Bu ya? Mudah-mudahan panasnya di dunia menggantikan panasnya kita di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita kena panas hari ini tapi tidak kena lagi panasnya apinya neraka. Amin ya Rabbal. Menjadi pembakar dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal.
Jamaah, kalau kita sudah sadar bahwasanya kematian amatlah dekat, apa yang harus kita lakukan? Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Angkat tangan yang takut mati. Angkat tangan yang tidak takut mati. Ibu tidak takut mati, Bu. Ada satu orang baju ungu. Tidak takut mati, Masya Allah. Karena suka dimarahi sama suaminya. Jadi lebih baik mati aja gitu, Sat ya. Jamaah. Semua orang takut. Makanya dalam Al-Quran disebutkan ketika orang-orang beriman. Tsumastaqamu. Kemudian mereka istiqamah. Kalau kita sadar bahwasanya kematian itu amatlah dekat. Maka yang paling penting adalah istiqamah. Konsisten. Siapa tahu tiba-tiba mati datang. Kenapa kalau mati datang orang yang istiqamah? Alla takhafu wa la tahzanu. Tatanazzalu alaihimul malaika. Turun malaikat mengatakan kepada mereka, la takhaf wa la tahzan. Jangan khawatir karena mati itu nikmat. Kenapa mati itu nikmat? Pahala sholat kita baru kita rasakan setelah kita mati. Pahala puasa kita baru kita lihat setelah kita mati. Pahala sedekah kita baru kita rasakan setelah mati. Maka disebutkan la takhaf wa la tahzan. Jangan sedih, jangan khawatir. Wa abshiru bil jannah. Dan engkau akan diberikan kabar gembira berupa surga. Masya Amin ya Allah. rabbal alamin. Jadi bicara masalah kematian ini memang deket banget sama kita. Deket Sampai tadi di banget. satu riwayat dikatakan bahwa malaikat maut datang satu hari mengunjungi kita sampai Iya, 40 kali. betul. Dikunjungi Oh, loh. Jangan-jangan sebelah tuh lihat lagi dikunjungi. Iya, iya. Lagi apa-apa. dikunjungi. Ya, kalau ini udah akrab kayaknya. Saya nggak takut mati. Kenapa? Ya kalau saya mati duluan saya ajak teman saya. Enak aja. Nggak apa-apa, Ini saya aja butuh teman. ustadznya. Jadi kemarin saya main di daerah Mana, Sulawesi itu. Wis. Semua pada takut mati nggak? Enggak gitu. Iya. Ada lurahnya. Saya mau panjang umur. Oh. Giliran kiamat semua mati, lurahnya sendirian nggak ada temen dia. Nggak ada temen. Nggak Ya enak kan juga. panjang umur sendiri Nggak dia. enak juga dong kalau kayak gitu. Nah saya mau tanya Ustaz. Apa? Siap itu. Ini kira-kira kalau doain orang meninggal itu dosa apa enggak? Ya enggak dong. Kan bagus dong. Orang meninggal didoain. Bagus. dosa nggak? Enggak lah. Dosa. Kenapa Orang masih dosa? hidup didoain meninggal. Di ngomongnya sepotong-sepotong sih. Bener. Tepuk tangan dong, bener itu. Ngomongnya sepotong-sepotong. Orang masih hidup. Ya kita tadi Doain nggak ngomong meninggal. orang yang masih hidup. Orang cuma bilang doain orang meninggal boleh nggak? Ya boleh. Orang meninggal kan minta doanya dari orang yang masih hidup. Tapi kan masih hidup ini mah. Ya itu juga ngomongnya dari tadi. Itu Gimana sih doain ceritanya? orang Itu supaya namanya meninggal. bukan doain, nyumpain mati. Iya, nyumpain mati. Ustaz Syam. Iya, siap-siap. Ternyata ganteng nggak jaminan ya. Iya. Sekarang ada katanya mau nanya apaan? Nih, saya mau tanya, ini kan Ah. berbicara tentang kematian. Bener. Nah, apakah orang yang meninggal itu karena perbuatan orang lain yang ingin jahat, Heeh. apakah itu termasuk utusan Allah, perintah Allah? Karena diguna-guna. Nah, itu. Oh. Iya ya, contohnya seperti itu. Mungkin ada yang bisa jawab di sini? Ada, ya jangan begitu. Justru kita minta jawabannya dari Habib. Mohon izin Bib, yang terhormat boleh maju ke depan Bib. Ini abang Ah. saya nih, abang saya nih. Iya, ini 11-12 nih. Iya. Kalau Habib hidungnya mancung, saya giginya mancung. Stop. Kalau bicara sama. Ada yang datang. Jangan jangan ngomongin pernah mancung-mancung. ngomongin gigi. Jangan deket-deket, kalau mau ngomong deket-deket, bunyinya peletak-peletuk, peletak-peletuk. Silakan Habib. Udah, bisa duduk aja. Jadi gini, Udah, Bib, dia mah. apakah orang yang meninggal karena guna-guna orang lain atau ilmu hitam itu, apakah itu termasuk perintah Allah yang diutus kepada malaikat pencabut nyawa? Teringat dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan yamhallahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Artinya Allah Subhanahu wa taala kalau dikatakan apapun yang terjadi di dunia ini semuanya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Jadi orang mau artinya jadi yamhallahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang diadakan, yang dihilangkan semuanya
itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya sebab saja orang jatuh misalnya atau ketabrak sepeda atau kena santet atau dukun apapun bentuknya hanya sebab saja dari Allah Subhanahu wa taala, tapi takdir hanya Allah Subhanahu wa taala Tidak yang bisa menentukan. dihindari Jadi ya. tidak bisa dihindarkan apapun bentuknya dia meninggal, hanya sebabnya aja apa. Ini Masya Allah. Ustaz Syam izin Ustaz Syam nih. Di dalam Al-Quran ada nggak sih penjelasannya tentang bicara masalah tentang orang mati dengan apapun nih ceritanya nih? ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه. Dalam Al-Quran disebutkan ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah suatu musibah, tidaklah suatu kejadian menimpa seseorang kecuali memang Allah sudah targetkan dia menjadi suatu yang ditimpa kejadian tersebut. Illa biiznillah, artinya Allah sudah izinkan semua orang berkumpul untuk mencelakakan Mas Ade. Yang lain aja contohnya jangan saya. Ini bagus Ini kan contohnya lagi ini. Semua orang berkumpul untuk mencelakakan Mas Ade, tapi Allah muliakan Mas Ade tetap mulia. Amin ya Allah. Semua orang berkumpul memuliakan Mas Ade, tapi Allah menghinakan Mas Ade tetap terhina. Artinya apa? Semua Di atas akhirnya izin nggak enak, Allah. Di akhirnya nggak enak. Jadi gini, contoh misalkan Contoh, Bib. kalau kemarin almarhum istri saya pada saat ke Banten meninggal. Ya. Nah, walaupun dia tidak ikut ke Banten, kalau memang sudah takdirnya dimanapun Betul. meninggal. Tetap meninggal. Iya. Namanya takdir kita nggak ada yang tahu. Biiznillah. Ada sedikit orang dia takdirnya meninggalnya di India, Oh ya. tapi dia masih berada di kota Muntai Irak, misalnya. kalau tidak atau misal di Amungtai. Malaikat bingung, malaikat aja tidak tahu ilmunya Allah. Malaikat tidak sampai ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat maut sudah siap-siap karena dia jadwalnya cabut di India, orangnya masih di Irak. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala ciptakan angin puyuh topan yang begitu hebat bawa dia terbang sampai ke negeri India, sampai di India dicabut oleh malaikat. Nah, ini jadi bicara masalah tentang apapun penyebabnya itu hanya sebabnya aja. Tapi semua sudah ditakdirkan jauh-jauh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kurang lebih seperti itu. Makasih banyak ya Ade Cigo. Makasih banyak Habib. Makasih banyak buat Ustaz Syam. Jazakallah khair. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Ini kita lanjut lagi nih ya. Ketika malaikat mau datang mengetuk pintu untuk mencabut nyawa kita. Ini Masya Allah nih. Sebenarnya kita bicara masalah kematian. Bisa nggak kematian ditunda? Terus bisa nggak kematian terjadi secara langsung atau secepat seperti kita menjentikan tangan? Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita nih. Ustadz Maulana silakan. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sabarataan. Bujur benar? Bujur. Alhamdulillah hari ini di bulan Ramadan kita betul-betul merasakan nikmat Ramadan. Ramadan artinya panas. Ramadan artinya panas, menghanguskan dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Ketahuilah bahwa ada 3 takdir Allah. Rezeki, jodoh, ajal. 1, 2, 3 rezeki. 1, 2, 3 rezeki. 1, 2, 3. Tuh. Sudah diatur. Beda ajal, beda umur, beda usia. Tidak sama. Pertanyaannya, apakah ajal itu bisa maju, bisa mundur? Karena ada yang bawa karet, karet gelang. Ada yang bawa karet gelang? Ada yang bawa karet gelang? Oh, mohon maaf, Bapak Kapolres bisa maju? Saya salah pilih. Ya kebesaran. Pak, pegang Pak. Ini karet. Diibaratkan umur. Umur bisa panjang? Bisa.
Bisa pendek? Bisa. Tergantung bagaimana kita menggunakan umur itu. Tapi ada yang memutus umur. Padahal umur ini miliknya Allah dan nanti akan dipertanggungjawabkan. Karena dipinjam dari wakil bupati. Karetnya. Jadi ajal itu adalah batasnya. Mau dipanjangkan umurnya? Buat kebaikan. Jamaah. Jadi, makasih banyak. Tolong Pak, karetnya dikembalikan ke Pak Wakil. Jadi ketahuilah, alhamdulillah, kalau berbicara tentang ajal, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Tapi umur bisa dipanjangkan. Makanya ada 2 malam, usahakan berdoa dan minta umur panjang. Mau tahu? Malam nisfu Sa'ban dan malam Lailatul Qadar. Karena kadar Allah, kadar kita yang ditentukan oleh Allah, takdir itu 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan sudah diatur. Dan kadarnya, kadar itu ukurannya, penentuannya itu bisa bisa panjang, bisa pendek. Alhamdulillah. Tinggal bagaimana kita bisa memperbaiki. Mohon maaf, kalau berbicara, apakah semudah menghentikan jari seperti film yang ada lagi viral, lagi marak ditonton orang. 1 kali hentikan mati semua. Tapi ini bicara Jadi, masalah tentang kematian ini ya. Dengan mudahnya dicabut nyawa itu. Bahkan bagaikan mencabut, bagaikan selembar rambut dari tepung. Tapi bisa jadi akan sesulit sakitnya seperti orang dicabut nyawanya, yakni kulit dilepaskan dari dagingnya, begitu sakitnya. Dan dicabut nyawanya dari kaki ke lutut. Ayo ikut dong. Dari kaki ke lutut, dari lutut ke pusat, dari pusat ke dada, dari dada ke lidah, lari naik matanya. Itu lagu terbaru ciptaan Ustadz ya. Coba sekali lagi, coba sekali, coba contoh. Dari kaki ke lutut, dari lutut ke pusat, dari pusat ke dada, dari dada ke lidah, dari lidah ke mata, lari naik matanya. Matanya naik, matanya Innalillahi. Tadi lu, sini. Parah banget. Ustadz, Apa? tadi kan perumpamaan sebagai karet itu umur bisa dipanjangkan. Bisa dipanjangkan. Berarti gampang, saya Kalau dapat gitu, ilmu. apaan? Kalau mau panjang umur beli gado-gado yang pedes. Kenapa begitu? Karetnya 2. Itu ibarat doang. Itu ibarat. Salah nih orang. Oh ini orang salah Makanya pengertian terus. Umur itu bisa panjang karena kebaikan. Makanya pahala yang dipanjangkan tapi amal tidak akan maju karena amal itu perbuatan Betul. manusia. Jadi kalau orang sudah meninggal maka terputuslah amalnya. Maka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi pahalanya masih bisa nyambung. Dengan apa? Ada anak yang mendoakan. Ada Amin. kebaikan-kebaikan ilmu yang sudah diberikan lalu diajarkan kepada murid. Lalu murid itu mengamalkannya. Kemudian ada kebaikan yang selalu diingat orang. Dan dimanfaatkan seperti orang yang menyumbang jalanan. Membangun masjid. Lalu membuat segala sesuatu yang dimanfaatkan orang banyak. Jadi pahalanya nyambung terus. Maka kalau ada yang mati bisa didoakan. Karena doa itu adalah kebaikan yang senantiasa ditujukan kepadanya. Amin. Kita baca surah Al-Fatihah yang diniatkan pahalanya untuk istri saya atau untuk siapapun atau orang yang sudah meninggal itu boleh. Karena yang dimaksud adalah pahala. 1, 2, 3, pahala. Seperti bulan Ramadan ini kalau kita bisa menghantam Al-Quran luar biasa loh. Makanya. Ini sarapan apa sih tadi? Jangan sembarangan nanya. Makan itik racing ya tadi ya? Itik racing. Aduh, itu Masya Allah tuh penjelasannya. Tapi saya mau kasih kesempatan juga nih sama jamaah di sini nih. Ada yang mau nanya? Tanya jawab dulu Ustaz. Oh, boleh iya. yuk. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Tangan. Sebentar Ustaz. Kamera. Lihat Kamera. ke sana Udah, dong. udah. Wih banyak banget. Banyak banget. Tapi Banyak yang sekali orang. ini dulu yang deket dulu. Oh, iya. Pak Bupati dulu udah nanyain. Pak Bupati. Pak Bupati silakan Bapak. Silakan Pak Bupati pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ingin bertanya kepada Ustadz Maulana dan mungkin juga dijawab Habib Muhammad Sahab dan mungkin Ustadz Sam. Kita sering mendengar, sering mengetahui bahwa ada malaikat pencabut nyawa. Malaikat Israel pencabut nyawa. Nah kira-kira bagaimana ini? Apakah wujud, apakah isyarat kedatangan malaikat pencabut nyawa? Wujudnya Wujudnya dan juga tanda-tanda ya? tanda-tanda ada isyaratnya. tanda-tandanya.
Nah, Kedatangan supaya malaikat apa? pencabut nyawa. Karena kalau sekarang kita seperti ada di sini, kita tidak takut dengan malaikat pencabut nyawa. Tapi kalau sudah mulai ada sakit, nah baru takut dengan malaikat benar pencabut nyawa. juga. Nah, terima kasih Ustadz. Oh, Masya Allah. Ini pertanyaannya bagus nih. Karena Iya. eranya udah era digital, nanti tanda tandanya di WA. Nonton di WA anak aja. Coba kita minta jawab dulu nih dari Habib jawab nih. Silakan Habib, mohon izin. Diceritakan ada seorang nabi. Seorang nabi kan mengetahui malaikat, Pak Bupati. Ketika dia bertemu kepada malaikat Idrail, dia berpesan kepada malaikat Idrail, kalau nanti ada jadwal kematian buat aku, kata ini nabi kepada malaikat itu, tolong berikan tahu kabarnya dulu. Tiba-tiba malaikat Idrail ini sudah lama datang. Ini seorang nabi bertanya kepada ini malaikat, amjita zairan an qabidan. Malaikat Idrail, kau datang saat ini untuk hanya ziarah saja kepada aku atau untuk mencabut nyawa aku. Maka kata ini malaikat, aku datang zairan wa qabidan, datang ziarah juga sekalian juga menjemput nyawa engkau. Marah ini nabi. Kenapa kau tidak kabarkan aku, pesankan kau kabarkan aku sebelum kau cabut nyawaku. Kabarnya sudah datang. Kabarnya sudah aku beritahu. Apa kata itu Nabi? Nabi itu malaikat menjawab, rambutmu sudah memutih. Badanmu sudah mulai bongkok. Gigi sudah mulai ompong. Badan sudah mulai sakit-sakit. Itu tanda-tanda datang dekatnya malaikat maut kepada kita. Jadi itu tanda-tandanya. Secara kalau kabar apa segala macam atau malaikat kirim surat, enggak. Ya, jadi kabar seperti itu. Apalagi WA katanya. Iya, kalau bicara masalah fisik nih, fisiknya kayak gimana mungkin? Rambutnya itu ya, misalnya fisik kitanya ya. memutih, keriput, bongkok. Nah, kita dengarkan ayat mungkin dibacakan sama Ustaz Syam. Iya. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Jadi ayat ini berkenaan tentang orang-orang datang kepada Rasulullah untuk menguji Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana bentuknya ruh? Bagaimana bentuknya arwah? Kapan arwah ini akan keluar? Bagaimana dia akan kembali? Kapan malakul maut akan datang? Mereka mengejek Rasulullah dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Dijawab langsung oleh Allah dalam Al-Quran. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalau ada yang bertanya tentang bagaimana tata cara nyawa keluar ataupun kapan nyawa itu akan keluar, bagaimana tentang ruh, katakanlah qulir ruhu min amri rabbi. Urusan ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kita tidak tahu ruh tersebut meskipun hanya sedikit. Kita dikasih ilmu cuma sedikit tentang ruh tersebut. Ustaz, sedikit aja bentuk dari malaikat maut ini kayak gimana Pak Ustaz? Fisiknya? Bentuk malaikat maut Kaget saya. tergantung amal perbuatan kita. Kalau kita baik, maka dia datang menjemput dengan lemah lembut. Sebagaimana Nabi Idris minta diperlihatkan wujud malaikat maut dalam bentuk pencabutan nyawa yang kasar. Dalam bentuk seburuk-buruknya. Kemudian minta lagi sebaik-baiknya. Jadi tergantung amal perbuatan kita. Pak Bupati, makasih banyak, pertanyaannya bagus banget. Ya jazakallah khair, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Ya buat semua jamaah yang ada di sini dan juga jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi masih membahas tentang tema kita pagi hari ini. Tentang ketukan pintu malaikat pencabut nyawa. Setelah yang satu ini, jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.